Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali perkenalkan saya Lintang Mariones Damparatu yang akan memandu acara pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tips dan trik cara menulis esai yang berkualitas. Seiring waktu yang kita rasakan saat ini, di mana dunia kepenulisan secara terkikis oleh perkembangan zaman dan juga khususnya di bidang teknologi. Untuk meminimalisir hal tersebut sangat cocok nih untuk generasi muda agar mulai melatih diri dalam bidang kepenulisan khususnya di dalam menulis esai. Teman-teman sekalian, bagaimana sih cara menulis esai? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips dan trik menulis esai bersama narasumber kita yang sudah berpengalaman dalam kepenulisan khususnya di bidang esai. Langsung saja kita panggil narasumbernya, Agus Mulia Bakti. Mas Bakti adalah seorang mahasiswa di Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan. Mas Bakti ini masih semester 4 loh. Jadi Mas Bakti ini dulunya sekolah dasar di SDN 3 Dasan Lekong dan lulus pada tahun 2011. Dan selanjutnya melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Sukamulia dan lulus pada tahun 2015. Dan selanjutnya Mas Bakti mengambil sekolah kejuruan di SMKN 2 Selong dan lulus pada tahun 2018. Mas Bakti ini gemar menulis esai, karya-karyanya pun terbukti berkualitas, sehingga seringkali menjadi finalis dan juga juara di beberapa event. Langsung saja yuk kita berbincang dengan Mas Bakti. Selamat pagi Mas Bakti. Selamat pagi juga Mbak Lintang. Apa kabar dengan Mas Bakti? Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat selalu juga dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke. Kalau boleh tahu apa saja sih aktivitas Kak Bakti selama pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau aktivitas pribadi selain stay at home, saya juga ada beberapa kegiatan olahraga di luar dengan tentunya mengikuti prosedur kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Oke, jadi seperti itu. Sebelum kita berlanjut ke materi, kita dengarkan dulu sambutan dari Dekan Fakultas Sains Teknik dan Terapan, yaitu Dr. Saiful Prayogi, MPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan waktu sampai dengan hari ini di tengah pandemi COVID-19. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa hormat kami tujukan kepada Rektor Undikma beserta jajarannya, Sivitas Akademika Undikma, para panitia, serta peserta talkshow bincang prestasi yang berbahagia. Dan tentu rasa bangga kami selaku pimpinan FSCT Undikma kepada pemateri atau pembicara yang tidak lain adalah mahasiswa FSCT Undikma atas nama Adinda Agus Mulia Bakti dan juga moderator Adinda Lintang Mariones. Keduanya merupakan mahasiswa berprestasi FSCT Undikma di kancah nasional. Peserta talkshow yang berbahagia, tema talkshow hari ini menarik terkait dengan menulis esai berkualitas. Esai merupakan ekspresi tertulis dari opini penulisnya berdasarkan rekaman fakta-fakta, pengetahuan, dan juga imajinasi. Ingat bahwa berpikir, kontemplasi, dan belajar informasi baru itu merupakan karakteristik menonjol dari setiap manusia. Dan ini dapat terus berkembang dengan produktivitas membaca dan juga menulis. Oleh karena itu, menulis memang sangat penting adanya. Kita bisa menjelajah dunia dengan pikiran dan bisa merangkulnya dengan tulisan. Peserta talkshow yang berbahagia, atas nama pimpinan FSTT, kami berterima kasih kepada pimpinan Undikma yang telah mensupport kegiatan ini. Terima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini Humas Undikma dan juga keluarga besar Undikma secara umum. Insya Allah, talkshow ini dapat memberi manfaat dan spirit untuk kemajuan bersama di tengah-tengah pandemi yang melanda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi itu sambutan dari Dekan Fakultas Sains Teknik dan Terapan. Langsung saja kita ke inti acara. Dipersilahkan Mas Bakti untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di sini, di acara ini, saya sangat berbangga sekali bisa hadir di acara yang sangat spesial menurut saya, karena acara ini mengundang para mahasiswa untuk menjadi seorang narasumber, di mana mahasiswa bisa membagikan pengetahuan dan pengalamannya secara langsung kepada masyarakat dan mahasiswa lainnya. Semoga acara ini terus digaungkan dan terus dilaksanakan oleh kampus tercinta kita, Universitas Pendidikan Mandalika. Khususnya yang bertanggung jawab dalam acara ini adalah fakultas saya, Fakultas Sains Teknik dan Terapan. Nah, terkait hal tersebut, saya juga sangat bangga dan apresiasi sekali kepada saya juga sangat bangga dan apresiasi sekali kepada orang-orang sekitar saya yang selalu mensupport, mengapresiasi, dan juga selalu membimbing saya di setiap jalan yang saya tuju. Sehingga saat ini dampaknya pun saya rasakan gitu. Seperti kata Isaac Newton pada salah satu kisahnya, dia ditanya oleh seorang sahabatnya mengenai tentang bagaimana ia bisa sehebat ini. Isaac Newton menjawab bahwa ia bisa sehebat ini karena berkat berdiri di atas pundak para raksasa. Maksud dari Isaac Newton tersebut bahwa Isaac Newton bisa sehebat itu karena dibimbing dan berkat jasa-jasa dosen ilmuwan, berkat jasa-jasa dosen-dosennya, ilmuwan dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, seperti itu. Sebelum ke inti materi, di sini saya akan membahas tentang remaja terlebih dahulu. Karena ini terkait dengan kondisi kepenulisan saat ini. Sebelum kita ke inti materi, saya akan menjelaskan tentang aktivitas remaja terlebih dahulu. Karena apa? Karena aktivitas remaja ini berdampak pada budaya kepenulisan saat ini. Bisa dilihat dari slide mengenai aktivitas remaja. Remaja saat ini lebih asik dan lebih cenderung ingin rebahan di rumah, bermain game online maupun berselancar di media sosial. Hal itu sangat bermanfaat, namun jika termanajemen, jika tidak akan berdampak pada kondisi dan faktor-faktor lainnya, khususnya di bidang penulisan. Karena bidang penulisan saat ini sudah terkikis akibat hal tersebut. Menurut data World Most Literate Nation 2016 menyebutkan bahwa Indonesia berada di posisi 60 dari total negara yang disurvei, yaitu 61, di atas Bosnia. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita memang sudah terkikis dalam hal membaca, sehingga diperlukan budaya membaca dan penulisan yang baik agar generasi muda terkait membaca. Ada banyak sekali manfaat membaca, terutama dapat melatih konsentrasi dan juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis kita, analisis, dan pemecahan masalah kita. Karena biasanya nih, membaca yang baik diidentikan dengan berbahasa yang baik. Dan berbahasa yang baik diidentikan dengan kemampuan berpikir yang baik. Sehingga 3 poin tersebut akan menjerumuskan seseorang menjadi penulis yang handal. Next. Nah, ada banyak sekali pertanyaan mengenai esai itu apa sih? Jadi di sini teman-teman saya akan bahas tentang esai. Esai itu adalah suatu karangan yang mengandung unsur opini yang disertai dengan teori dan topik-topik yang benar. Jadi teman-teman, bentuk esai itu seperti prosa. Mengapa bentuknya seperti prosa? Karena biasanya nih esai itu identik atau memiliki ciri khas tentang penulisnya itu sendiri. Biasanya di setiap penulisan esai tergantung pada si penulisnya, sehingga esai itu berbeda-beda sesuai dengan masing-masing penulisnya. Nah, untuk memulai menulis esai ini sangatlah bermanfaat teman-teman, karena esai bisa dibuat untuk melengkapi prosedur beasiswa ke luar negeri misalnya, atau juga untuk sekedar mengikuti lomba. Karena yang saya ketahui, esai juga dijadikan sebagai bahan untuk mengukur tingkat intelijensia seseorang.
Sehingga mempelajari esai sama halnya dengan belajar untuk lebih cerdas lagi. Next. Kunci dari semua itu adalah untuk mau belajar dan sering membaca. Seperti yang saya katakan tadi, membaca itu sangatlah bermanfaat. Karena apa? Karena bisa menimbulkan gaya-gaya baru dalam bidang kepenulisan nantinya. Next. Nah, ini dia tips dan trik dalam menulis esai. Di sini saya sudah rangkumkan tips dan trik dalam menulis esai. Di sini ada 5 bagian dalam tips dan trik menulis esai yang berkualitas. Yang pertama yaitu aktivitas pra menulis. Kenapa kita perlu beraktivitas dalam pra menulis esai atau pra menulis LKTI ataupun menulis lainnya? Karena ini sangat berpengaruh terhadap tulisan yang kita buat nantinya. Agar tidak ngeblank misalnya dan agar tidak kehabisan ide dalam hal menulis. Di sini saya sudah petakan. Yang pertama itu kita harus membangun substansi esai. Mengapa demikian? Apa saja poinnya? Di sana ada membaca, seperti yang saya jelaskan tadi, manfaat membaca. Yang kedua itu ada mengelaborasi fakta. Manfaat mengelaborasi fakta adalah supaya ada data yang kita suguhkan nantinya dalam suatu tulisan esai. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah. Fungsi mengidentifikasi masalah ini agar timbul gagasan dan ide-ide baru nantinya. Sehingga poin-poin yang kita sampaikan selaras dengan apa dan kondisi yang terjadi. Yang ketiga itu membuat kata-kata. Yang keempat itu membuat kata-kata kunci tesis. Nah, ini yang sangat penting. Mengapa pernyataan tesis itu penting? Karena karena pernyataan tesis itu memuat struktur dari penulisan dan argumen kita nantinya. Biasanya nih, penulisan tesis yang baik akan mendukung argumen yang baik di dalam suatu karya. Nah, dan selanjutnya yaitu membuat draft, aktivitas membuat draft. Nah, ini penting sekali teman-teman agar tidak kesalahan dalam penulisan. Nah, sehingga untuk itu kita perlu membuat draft secara rinci dan matang. Di sini dalam membuat draft esai ada beberapa bagian esai, ada 3. Yang pertama pendahuluan, pembahasan, dan isi. Yang pertama, kalau saya nih biasanya kalau lomba, saya harus membuat draft terlebih dahulu. Di pendahuluan itu apa saja, di isi itu apa saja, dan di penutup itu apa saja. Sehingga nantinya tertata dengan rapi dan jelas. Apa sih yang kita tulis di dalam pendahuluan, di dalam isi, dan di dalam penutup. Berikut biasanya saya menulis di pendahuluan itu pengembangan fakta dan membuat tesis. Nah, ini yang penting sekali agar pembaca memahami fakta-fakta yang terjadi di lingkungan. Dan seterusnya kita harus membuat tesis. Seperti yang saya bahasakan sebelumnya, tesis yang baik akan mendukung argumen yang baik. Jadi saudara-saudara sekalian harus paham dalam membuat inti tesis. Selanjutnya itu mengidentifikasi masalah. Jadi mengidentifikasi masalah seperti yang saya bahasakan tadi sangat bagus karena akan memicu gagasan dan ide baru nantinya. Sehingga kita tidak perlu nih mencari-cari masalah, sehingga kita tidak perlu nih mencari-cari ide dan gagasan yang sempurna. Jadi yang kedua yaitu aktivitas membuat draft. Nah, ini penting sekali teman-teman karena aktivitas ini membuat penulis menjadi terstruktur nantinya. Di sini saya sudah petakan aktivitas-aktivitasnya. Yang pertama itu aktivitas dalam memetakan di pendahuluannya apa saja, isinya apa saja, dan juga penutupnya. Di sini saya sudah menjabarkan. Sini di pendahuluan ada 4 poin. Yang pertama itu pengenalan topik dan membuat tesis. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Mengapa demikian? Karena pengenalan topik ini sangat berpengaruh terhadap nuansa bacaan si pembaca nantinya. Agar pembaca lebih senang membaca karya kita. Dan juga dalam poin membuat tesis, seperti saya bahasakan sebelumnya, tesis ini sangat bermanfaat dan sangat-sangat penting teman-teman. Karena apa?
karena tesis akan memuat seluruh isi karya. Sehingga biasanya nih tesis yang bagus, tesis yang dibuat oleh si pengarang bagus sekali, biasanya itu argumen dalam isi esai itu juga berkualitas dan tajam gitu. Selanjutnya itu memetakan masalah. Selanjutnya itu memetakan masalah. Nah, jadi setelah kita sebelum menulis tadi kita mengidentifikasi masalah. Nah, pada bagian ini kita memetakan masalah. Jadi masalah apa saja yang ada pada topik itu bisa kita sebutkan satu persatu sehingga pembaca lebih memahami situasi dan kondisi saat ini. Seterusnya itu menawarkan gagasan. Nah, ini yang penting. Biasanya nih saya kalau membuat ide atau gagasan itu nggak langsung nyari-nyari, nggak susah-susah. Karena apa? Karena saya sudah melakukan sesuai prosedur tadi, menulis. Dari membaca, biasanya nih saya melihat artikel review dari berbagai jurnal, sehingga inti topik yang saya cari sudah diteliti apa belum oleh peneliti lainnya, sehingga tidak saling tumpang tindih, sehingga tidak terkesan plagiat suatu karya tersebut. Nah, dari sana saya menyimpulkan bahwa gagasan yang paling bagus adalah gagasan dari seorang yang mampu berpikir kritis, mampu menganalisis, dan mampu dalam memecahkan masalah. Nah, selanjutnya yaitu menawarkan manfaat. Tidak fair nih teman-teman kalau sudah menawarkan gagasan yang baik tanpa manfaat. Jadi harus kita tawarkan nih manfaatnya apa dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam isi esai itu mempertegas inti topik. Nah, selanjutnya mempertegas inti topik. Kenapa demikian? Karena agar memuat keseluruhan yang kita bahasakan tadinya. Dan seterusnya yaitu mempertajam pernyataan tesis. Seterusnya menampilkan data topik. Nah, ini yang penting teman-teman. Setelah kita melewati fase menulis tadi, kita menulis data-data topik misalnya tersebut, sehingga nantinya kita munculkan di sini sebagai penguat argumen kita agar tidak terkesan hanya opini belaka gitu. Selanjutnya kita akan menjabarkan gagasan kita. Nah, ini poin yang sangat penting teman-teman. Kita harus menjabarkan isi dari gagasan kita itu. Dalam pendahuluan kita telah sebutkan ini loh gagasan saya, ini loh solusi saya dalam masalah tersebut. Sehingga dalam pembahasan kita harus jabarkan. Oh ya, ini gagasan saya, bentuknya seperti ini, metodenya seperti ini, dan manfaatnya seperti ini. Jadi teman-teman perlu diketahui harus baik dalam penyampaian karya tersebut sehingga nantinya bisa menjadi poin-poin penilaian dewan juri yang bagus. Selanjutnya itu memberi luaran. Nah, ini penting juga teman-teman, memberi luaran pada esai. Biasanya itu saya saat menulis esai, saya harus membuat suatu karya dalam produk jadi terlebih dahulu agar karya tersebut dapat dipercaya dan terapannya pun sudah valid seperti itu teman-teman. Dan di sini tahap akhir yaitu penutup. Ya, seperti penutup pada karya tulis umumnya, kita buat kesimpulan, bisa juga saran, tapi kalau saya biasanya itu hanya kesimpulan dan closing statement. Ini yang penting. Next, selanjutnya itu tahap membuat esai. Nah, ini yang penting teman-teman, tahap membuat esai, di mana tahap-tahap yang tadi yang telah saya jabarkan dalam poin-poin bagian-bagian 3 bagian tersebut, ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Nah, setelah kita menulis esai, perlu juga nih agar tidak disangka plagiat oleh orang. Next, aktivitas membuat referensi ini juga teman-teman agar tidak terkesan plagiat oleh penulis-penulis lainnya. Sehingga perlu teman-teman ketahui berbagai jenis referensi. Misalnya nih yang paling umumnya sistem Harvard, yang pada bagian buku, misalnya pada bagian buku penulisannya pun ada nama autornya, tahunnya, judulnya,
kota penerbitnya, dan juga nama penerbitnya. Selanjutnya di dalam jurnal misalnya ada autornya, tahunnya, judulnya, nama jurnalnya, nomor dan volume beserta halamannya. Perlu teman-teman ketahui. Dan setelah itu adalah esai bentuk jadinya. Kita harus merevisi kembali esainya. Next slide. Kita harus merevisi kembali esainya agar esai itu benar-benar bagus dan juga tidak ada kesalahan dalam penggunaan bahasa, titik koma, dan lain sebagainya. Saya itu kalau biasanya paling minimal itu 10 kali saya baca ulang, baca terus, sehingga meminimalisir angka kesalahan penulisan dalam esai. Nah, jadi itu tips dan trik sederhana dari saya. Insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bakti atas penjelasannya. Selanjutnya Mas Bakti, terkait banyak sekali pertanyaan yang sudah diberikan peserta, di sini saya sudah memilah pertanyaan tersebut. Berikut saya akan bacakan, mohon bisa dijawab satu persatu. Mas Bakti, pertanyaan pertama mengenai materi yang Mas Bakti berikan pada hari ini dari Ibu Rohyatun, dosen Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Pertanyaannya adalah, apa motivasi terbesar Anda untuk kuliah di Universitas Pendidikan Mandalika? Menurut cerita-cerita dari teman-teman dan dosen-dosen lainnya, di sini itu tingkat keluargaannya itu sangat tinggi antara dosen dan mahasiswa. Dan terbukti memang benar tingkat keluarganya sangat tinggi. Saya beberapa kali ke rumah dosen dan bahkan berdiskusi terus-terusan dengan dosen. Alhamdulillah bisa saya buktikan dan memang benar itu terjadi. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Antonius, mahasiswa Universitas Gunung Rinjani. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menulis esai yang baik dan benar? Tadi saya sudah bahasakan, yang penting teman-teman itu harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Untuk menargetkan kualitas esai yang baik, tentunya kita harus rajin membaca, itu kuncinya. Karena seperti yang saya katakan tadi, rajin membaca akan berdampak pada gaya bahasa yang baik. Gaya bahasa yang baik dan penyampaian yang baik akan berdampak pada pola pikir yang baik dan juga tingkat berpikir yang tinggi. Sehingga dari itu, menulis akan jauh lebih baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Dita Aryana, Universitas Pendidikan Mandalika. Apakah dalam pembuatan esai membutuhkan terjun lapangan langsung untuk pengambilan data? Sama seperti karya tulis ilmiah lainnya. Kita bisa mengambil data lewat lapangan maupun lewat online gitu. Tidak dispesifikkan harus lapangan, harus online dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Baik Senja Juliana, mahasiswi Universitas Mataram. Pertanyaannya adalah, apa saja yang harus diperhatikan dalam menulis esai bagi pemula? Ya, tadi yang paling diperhatikan adalah kosakata, gaya bahasa, dan juga tesisnya. Karena pembuatan tesis yang baik akan mengukur seberapa jauh isi esai tersebut. Jadi teman-teman sebelum menulis esai harap pelajari bagaimana sih cara membuat pernyataan tesis yang baik, bagaimana sih menyimpulkannya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Eka Wanora Afiza, mahasiswi UIN Mataram atau Universitas Islam. Pertanyaannya adalah, sesuai tema terkait bagaimana menulis esai yang berkualitas dan apakah harus di dalamnya atau diisinya menggunakan berbagai pengumpulan data maupun analisis data. Nah, seperti yang saya petakan tadi, saya sudah di dalam pembuatan draft tadi, aktivitas pembuatan draft. Nah, itu poin-poinnya sebenarnya. Jadi, esai itu beda dengan karya ilmiah. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan sebagainya. Di dalam esai hanya berbentuk paragraf. Namun di dalam paragraf itu
tersusun tubuh masing-masing. Misalnya ada pendahuluannya, ada isinya, ada penutupnya, dan seperti itu. Jadi tidak harus seperti mengambil pengumpulan data, metode penelitiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi esai itu terkesan lebih simpel. Karena esai itu adalah suatu karangan yang berbentuk opini. Namun di dalamnya terkandung sesuai teori dan pernyataan yang benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kusnadi, perwakilan dari instansi BPS Kabupaten Sumbawa. Pertanyaannya adalah, apakah menulis esai bisa dimanfaatkan untuk menulis opini di koran? Nah, menurut saya sih, esai ini lebih tinggi derajatnya dari opini. Ya, saya bahas yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena di dalam esai terkandung opini. Nah, namun opini ini sangat terstruktur dan sangat jelas. Ada solusi, ada masalahnya gitu. Ada masalah, ada solusinya. Jadi seperti itu. Bisa saja kita masukkan ke koran dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rob Laita Patul Milah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertanyaannya adalah, cara agar tidak ngeblank saat menulis esai. Nah, itu tadi. Caranya simple dengan membaca. Ya, seperti saya katakan tadi, dulunya saya sih ngeblank terus saat menulis. Dan seperti yang saya katakan tadi, dulunya sih saya ngeblank saat menulis. Sehingga karena dulunya pas semester 1 saya jarang baca. Saya jarang sekali membaca. Namun ketika ketika saya mulai gemar membaca, ngeblank itu pun akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena saya sudah mengetahui inti dari topik, masalah dari topik, dan lain sebagainya. Jadi saran saya sih, teman-teman yang suka ngeblank lebih rajin dalam membaca. Ya, jadi seperti itu. Pertanyaan dari RTS Yuliana Putri, Universitas Jambi. Bagaimana cara dalam menemukan ide-ide yang inovatif? Ide-ide yang inovatif. Biasanya selain mencari jurnal-jurnal terkait fakta-fakta yang menarik untuk dikaji, biasanya saya juga mencari di buku, misalnya saya contohkan terkait pemanasan global. Nah, apa sih untuk menghentikan laju pemanasan global ini, dengan cara apa sih? Misalnya dengan cara membuat suatu bentuk prototipe yang bisa memanen daya energi matahari sehingga dipergunakan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, pertanyaannya dari Usmi Flatul Masruroh Isnawati, mahasiswi Universitas Islam Lamongan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memaintain motivasi untuk selalu on reading? Jadi untuk selalu menulis itu ya harus lebih rajin membaca. Kenapa demikian? Biasanya nih, coba teman-teman bayangin, saya jarang membaca, otomatis teman-teman jarang pasti menulis tuh. Ya karena saya sudah buktikan itu. Jadi teman-teman seperti yang saya katakan tadi, lebih rajinlah membaca, agar kemampuan menulis, kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir teman-teman juga akan meningkat. Seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari Usmi Flatul Masrurul Isnawati lagi, yaitu mahasiswi Universitas Islam Lamongan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menimbulkan motivasi untuk selalu menulis? Sama sih seperti motivasi lainnya, motivasi dalam menulis juga perlu dorongan dari beberapa orang dan tentunya dari dalam diri sendiri. Karena dulunya saya mulai gemar menulis itu saat masuk di bangku kuliah sih sebenarnya. Nah, karena support dan dorongan dalam diri yang sangat kuat, ingin berprestasi, sehingga saya mulai menggemari satu bidang, yaitu di bidang esai. Seperti itu. Pertanyaan dari Zulhan Sulasti, Instansi Dinas Sosial Lombok Timur. Pertanyaannya adalah, motivasi dari siapa paling mendukung sehingga prestasi sampai sejauh ini? Ya, sama seperti pertanyaan sebelumnya, motivasi yang paling mendukung adalah motivasi di dalam diri. Karena seberapa besar motivasi kita,
itulah hasil yang akan kita dapatkan. Selain itu juga kita perlu dorongan dari orang-orang lainnya, sehingga konsep kolaborasi di dunia saat ini, di era milenial saat ini sangat mendukung untuk saling support dan saling mendukung antar sesama. Seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Bakti. Jadi teman-teman, esai itu adalah suatu karangan yang mengandung opini penulis yang disertai dengan teori ataupun data yang benar. Yang harus dilakukan saat menulis esai yang seperti dikatakan Mas Bakti tadi, yaitu dengan melakukan aktivitas pra-menulis seperti membaca, menentukan keluasan tesis, mengidentifikasi masalah, dan yang kedua yaitu aktivitas membuat draft seperti pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang ketiga yaitu aktivitas menyelesaikan draft. Dan yang keempat, membuat referensi dalam esai. Dan yang terakhir yaitu aktivitas merevisi atau memperbaiki esai. Nah, untuk menulis esai diperlukan latihan dengan tekun dan dibarengi dengan aktivitas membaca dengan baik. Saudari-saudari sekalian, kita telah tiba di penghujung acara kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat dan juga untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas penjelasannya Mas Bakti dan terima kasih telah berbagi ilmu pada kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah antusias mengikuti acara ini. Akhir kata, saya Lintang Marianus dan Pak Ratu pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.